Untuk menjawab keluhan masyarakat soal kelangkaan pupuk yang ramai diperbincangkan publik beberapa waktu belakangan, Bupati dan Wakil Bupati Manggarai menggelar rapat dengan Komisi Pengawas Pupuk Kabupaten Manggarai di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai Rabu 14 April 2021. Bupati Manggarai Heri Nabit dalam arahannya mengatakan kelangkaan pupuk harus segera dijawab dan diselesaikan. Karena itu lanjut dia, pengawasan harus memiliki metode, karena kalau tidak, persoalan pengawasan kelangkaan pupuk hanya sebatas konsep atau sebatas omongan belaka. Di tengah berbagai tugas yang banyak dari masing-masing anggota Komisi Pengawas Pupuk ini, kalau tanpa metode pengawasan, maka saya kira kita hanya akan selesai di konsep saja, hanya habis dengan omong saja. Metode pengawasannya, ya. Sehingga dari metode pengawasan itu, komisi ini akan juga bekerja dengan maksimal, ya. Tanpa metode, tanpa anggaran, terutama juga yang mengikuti metode, maka saya kira komisi ini akan menjadi komisi yang tidak punya taring sama sekali, tidak bisa mencari solusi, gitu. Untuk itu dia menegaskan semua anggota Komisi Pengawas Pupuk agar bekerja maksimal, apalagi Komisi Pengawas mendapat honor setiap bulan. Jangan sampai, kata dia, tidak bekerja tetapi menerima honor. Saya juga tidak ingin kami yang ada di dalam anggota komisi ini hanya dengan terima honor saja, gitu kan? Ya malu juga kita terima honor tapi tidak ada kerjanya. Ketika orang teriak soal pupuk, kami dorong terus ke Dinas Pertanian, terserah Dinas Pertanian, padahal saya juga dapat honor, saya lihat saya punya honor tadi 400.000 per bulan, gitu ya. Jadi ya malu juga kita terima 400.000 ini tapi tidak kerja, ya kan? Tapi kalau ada pekerjaannya, ada metode yang kita harus lakukan dalam pekerjaan, kemudian ada yang bisa kami jawab kepada masyarakat mengenai keluhan-keluhan, itu saya kira sekecil apapun honor itu kita akan terima dengan bangga. Bupati Heri juga dalam rapat tersebut mempertanyakan soal kuota pupuk subsidi untuk Kabupaten Manggarai yang hanya mendapat jatah 5.000 ton dari total 26.000 ton yang dibutuhkan. Hal ini langsung dijawab oleh Kadis Pertanian Yosep Mantara. Dia menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena kurangnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Anggaran dialokasikan untuk subsidi pupuk saja, kata dia, sebesar 33 triliun, belum termasuk alat-alat pertanian. Kebutuhannya 26.000, yang dipenuhi hanya 5.000, ya gitu ya, katakan gitu ya. Pertanyaan saya adalah, apa yang menyebabkan hanya ada 5.000 ini barang ini? Kan begitu dia. Kita biasanya mendapat selama ini pengalaman memang jauh sekali daripada kebutuhan, dan itu kita pahami karena memang dana subsidi dari pemerintah APBN ini sangat terbatas. Informasi yang saya dapat pada saat Rakornas, pada saat pidato Bapak Presiden, 33 triliun yang disiapkan untuk subsidi itu hanya bisa subsidi sebanyak yang kita terima ini, termasuk ya seluruh Indonesia. Dan itu berdasarkan prosentasi perkalian dari RDKK kita. Jadi berdasarkan kebutuhan, kemudian dihitung terhadap banyaknya pupuk yang bisa disubsidi, kemudian dibagi kembali. Sehingga kita hanya dapat 20,72%. Dan saya kira sama, rata-rata sama. Artinya kondisi ini memang sangat dilematis. Di satu sisi pemerintah inginkan bahwa ketahanan pangan itu perlu prioritas karena itu berkaitan dengan pangan, dan dalam hal ini lebih fokus pada padi, beras. Tetapi di satu sisi yang lain anggaran sangat terbatas. Itu 33 triliun hanya untuk subsidi pupuk. Belum alat dan mesin pertanian, belum benih, belum irigasi, infrastruktur. Itu baru Kementerian Pertanian. Jadi saya pikir memang kondisi ini suka atau tidak suka kita harus terima. Tetapi yang paling penting bahwa pupuk yang ada ini harus terdistribusi dengan baik. Artinya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Memang di dalam pertimbangan kita juga berpikir, ya suka atau tidak suka juga petani harus bisa mencukupi dengan pupuk yang non subsidi.
Dan ini juga sempat saya sedikit diskusi dengan Pak Bupati dengan hitung-hitungan, kalaupun ada kesulitan permodalan mungkin kita cari jalan keluar, apakah itu melalui KUR dan sebagainya. Artinya tidak ada dapat 20% atau 5.000 ton itu memang karena kita dijatah sebegitu saja, ya, bukan karena kesalahan kita di bawah, bukan karena kelalaian kita di bawah untuk menyampaikan data-data yang diperlukan. Ya, kira-kira itu. Saya butuh penegasan itu. Ya. Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai Heri Ngabut saat ditanya terkait kelangkaan pupuk kepada awak media mengatakan bahwa urusan pupuk melibatkan banyak pihak serta membutuhkan proses. Dan yang terpenting, kata dia, menyangkut urusan orang banyak harus bekerja dengan hati. Jadi urusan pupuk ini melibatkan banyak pihak. Mulai dari desa, pengecer, ada distributor, ada produsen. Jadi untuk proses administrasi juga itu butuh waktu. Sehingga kadang-kadang memang mencemaskan para petani. Saat musim tanam itu tiba, proses administrasi yang terlambat juga berpengaruh terhadap ketersediaan pupuk, distribusi pupuk kepada petani. Sebenarnya ini menjadi tanggung jawab bukan hanya dunia usaha, sebenarnya pemerintah juga. Tidak hanya pusat, juga provinsi. Harus pikir sama-sama dibangun. Ya, karena pada suatu titik, di saat masyarakat merasakan bahwa ketersediaan pupuk itu kurang, semua elemen tingkatan pemerintahan itu juga harus berpikir bersama. Dan kekuatan itu pada gubernur juga, oleh pemerintah provinsi. Oleh karena itu, ke depan Pak Bupati dengan saya juga tentu sinergis, membangun komunikasi juga secara politis, secara pemerintahan juga dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ya, kita ini harus bekerja pakai hati lah, bertanggung jawab. Ya. Ada diskusi lanjutan untuk melihat sama-sama titik soalnya itu. Tapi kita berharap supaya mulai dari pengecer, distributor, termasuk produsen, kita harapkan supaya bertanggung jawab dalam tugas-tugas sosial seperti membantu pemerintah dan petani masyarakat kita.